pertama adu strategi lawan Cascade. Karena kalau lihat juga dari ketika menjadi coach ya, ini ada full hero kedua nih. Terus ada Turtle 3 secure juga. Jadi performa ketika lagi jadi coachnya sebenarnya oke-oke aja om, gue lihat dari keduanya om. Iya, tapi Cascade ini menurutku dia juga dianugerahi ya dengan pemain-pemain yang luar biasa. Iya. Pasukan muda yang dibawa dengan Cascade punya pool hero yang luas dan tadi nomor 1 untuk unique hero pick dia. Oke. Tapi yakin nggak kalau emang semua strategi dari Cascade itu benar-benar jalan? Jalan gak jalan tergantung nanti di lapangan. Tapi setidaknya nih ya, kita sering melihat banyak hero yang dikeluarkan oleh Aruki Hoshi. Dan itu adalah unique hero yang kadang mengejutkan memang secara permainan. Tapi nggak bisa dipungkiri juga om, kadang work kadang enggak. Yes, itu setuju kalau yang itu. Ya sekalinya work bagus, kalau enggak ya masih ada backup plan yang lain. Iya. Kalau tidak works ya akan menimbulkan banyak pertanyaan. Kenapa itu bang? Kenapa ini bang? Kenapa itu bang? Nah itulah yang terjadi loh. Ada unique hero itu akan selalu terjadi, stigmanya pasti ada di sana. Iya. Ketika lu berhasil lu akan dibilang, wih new meta. Oke. Tapi kalau lu nggak berhasil dibilang ide. Iya. Ide. Ngapain? Ide, Ngapain? 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 Benar. Tapi bicara soal ngapain nih ya. Iya. Hari ini Hanzo belum terlihat di radar. Sampai di match tadi ya? Match kedua tadi dan bahkan tidak di ban kan. Iya. Kalau ke hari yang pertama di ban. Di ban. Ada di second ban phase. Hari ini tidak di ban, tidak Benar. nongol. Tidak nongol sama sekali. Masih berputar di Suyo dan juga Joy. Ya. Masih ya sampai sekarang ya? Masih. Belum ada pergantian. 4 game. Oke. Tapi sepertinya kita akan melihat nih hasil dari audiens topik voting kawan-kawan. Lagi-lagi Adi, solo coaching staff mampukah membawa Onyx kembali berjaya? Kalian yang tentukan jawabannya, kalian yang pilih, dan ternyata belum tentu. Wow. Belum tentu. Poin terbanyak. Belum tentu dan bahkan poin keduanya masih sangat meragukan. Dan yang ketiga baru pasti. Berarti di sini banyak yang harus dibuktikan oleh Coach Adi untuk Ya. bisa menjawab audience voting. Enggak, ini mereka mungkin dari vote yang ada di sini ya udah realistis aja gitu loh. Anything can happen gitu, 50-50 kesempatan semuanya. Mungkin mereka perlu bukti. Iya, someday dia bagus, someday dia enggak. Yep. Itu pun emang udah kita lihat sejauh ini gitu loh. Iya. Royal Derby The Gold Battle. Ada 3 golden nih dari pendahulunya untuk Toysin dan Skylar. Sementara dari Onyx ada Sasa bahkan sebagai pendahulunya cewek dan Safiro yang masih aktif di line up. Oke. Tapi secara historicalnya juga kita melihat bagaimana hampir cukup berimbang untuk keduanya karena memang mereka cukup mendominasi ya. Yap. Posisi 1 dan posisi 2 nih sepanjang pagelaran regular season yang banyak mengkoleksi posisi tersebut. Itu dia King's New Pillar. Ada Toy ini peringkat 2 kill in MDL season 10. Peringkat keempat Unique Hero in MDL season 10. Total assist pertama sebagai gold lane di MDL season 10 dan peringkat ketiga juga untuk average damage per game as a gold lane di MDL season 10. Ya, menurutku total killsnya nih yang harus dinotis juga oleh tim lawan. Kayak dia bisa dapetin banyak total kills, berarti dia punya potensi untuk bisa memenangkan lane-nya juga. Atau bahkan sering hadir di team fight sehingga dia bisa dapetin total kill sebanyak itu. Setuju banget. Ya apalagi kita tahu juga emang ketika hampir Wih. dari semuanya itu beranjak dari MDL. Yep, dan cewek kembali. Wah. Di saat cewek kembali dengan segala track record yang begitu mengerikan yang dia miliki. Ini mah ngospek jatuh ya. Jatuhnya seperti itu ya, karena namanya cewek, Crown Hinata. Buset ini peringkat 1 semua om. Nomor 1 semua dari total kill, total goal, total hero damage, dan juga total turret damage. Ingat ya, dia main dari season 5. Iya. Ya, sangat veteran. Berhadapan dengan regenerasi. Iya. Wow. Udah berapa generasi yang emang dihadapin coba sampai Betul. sekarang? Sekarang Lawan- season 15. Lawannya sudah malam melintang, bahkan Skylar juga kan pernah dilawan dengan Iya. cewek. Iya. Bahkan kalau waktu itu dibilang ada top gold laner, nama cewek lah yang suka Iya. keluar sebagai salah satu kandidat yang paling kuat. bisa Iya, dibilang. berkali-kali juga menjadi MVP regular season gitu loh. Benar. Meskipun terkadang kalau kita lihat MVP-nya bukan cewek. Iya. Kayak dia agak tersisihkan dibandingkan dengan tempat Oke. yang agak menyala. Tapi dia sebenarnya punya potensi. Dia berdiri sendiri juga gitu. Betul. Dan mental playoff-nya Om. Iya. Itu yang sering banget kita lihat juga Iya, kan. berbeda Mental ya. playoff-nya. Kerasa banget perbedaannya. Cuman untuk sekarang kan playoff masih jauh. sabar, Kita perjalanan fokus ke masih ini dulu. panjang. Sabar. Ini ada satu orang yang akan dia ospek kah? Betul. Atau dikasih paham? Kasih paham. Paham. Dikasih paham sama Toy. Gak ada Ya, yang bisa tahu. jadi. Ospek dong. Gak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Masalahnya cewek di sini bisa ngospek Toy atau dikasih paham sama Coy. Dan Sama satu lagi Toy. sebenarnya. Cewek, kapan terakhir kali kita melihat dia bermain buat main? Itu dia. Itu dia.
sempat absen ya. Berarti Sempat absen kemarin buat juga sih, Om. kompetisi, bener. Di Ya. turnamen terakhir. Turnamen terakhirnya aja nggak masuk line up. Iya, istirahat dulu mungkin. Iya, makanya kayak mampukah cewek yang sempat berhenti? Ya memang belum terlalu lama lah ya, kita ngomongnya nggak selama itu juga. Tapi ya, dia harus kejar, dia harus lari jujur ya. Nah. Dimana Toy yang dari kemarin pun, dari recent turnamen itu udah ngikut. Udah line up utama. Dan itu berarti sudah ada chemistry yang dibangun sekarang dengan pemain-pemain Arkeoshi. Masalahnya kalau emang dari cewek sendiri ya, walaupun dia gak bermain, kalau masalah chemistry apa lagi yang mau dia hubungkan dengan rekan-rekannya. Mereka udah bersama-sama gitu, udah lama banget. Oke, dan ini dia. Onyx akan menurunkan 5 pemain mereka dari Kairi Sans, Kiboy, dan juga cewek. Oke, dan sang Raja Langit yang siap mengudara, mereka adalah sang penguasa langit, tim yang tak pernah gentar menghadapi siapapun. Disiplin tinggi, rotasi cepat, dan strategi tajam. Dan kali ini mereka akan membuktikan bahwa mereka layak disebut sang Raja Langit. Oke, itu dia deretan pemain yang akan memberikan kita semua sebuah pelajaran di mana Landak kembali mendapat ujian. Match pertama menghadapi tantangan Royal Derby menjadi poin yang diinginkan. Menang atau dikalahkan. Let's go. Kita menuju ke Onyx. Dengan sorakan dari para Sonic. Karena memang sekarang sudah waktunya Onyx. Onyx time. Seperti biasa lawan dari mereka bukan sembarang lawan. RRQ Hoshi diperkuat dengan 5 punggawa mereka. Dylan Hazel, Rins, Idok dan juga Toy. Hazel diturunkan. Hazel, oke. Dari generasi berganti ke generasi yang lain. Ini dia sang raja yang siap untuk kembali berkuasa. Dan mereka tentunya akan lapar dengan kemenangan untuk memperebutkan kembali tahta yang mereka impikan. Yap, match pertama berhasil dimiliki dengan punggawa baru hasil regenerasi. Menang atau kalah adalah resiko di hari ini karena mereka harus menghadapi Royal Derby. This is it, King of the King, RRQ Hoshi. Dipandu oleh sorakan dari para Kingdom. Dan sekali lagi bisa kita dengar Viva RRQ yang selalu berkumandang. Wow. Tapi jujur, aku tidak menyangka Hazel Aku tidak yang menyangka turun sekarang. Karena kemarin kita melihat Sujin yang bermain. dari lintas generasi hari ini. Iya, Ya, iya. benar? Benar. Benar. Benar dan benar-benar sendiri Adi. Solo coaching staff. Solo. Solo pick up kah hari ini? Nose. Nose. Atau di ganking kah di hari ini? Tergantung sih. Tapi nilai plus ya. Jujur nilai plus dari solo coaching staff adalah ya tidak akan banyak suara. Yap, tidak akan ada perdebatan A atau B. A, B, B. Hanya ada satu suara aja udah. Adi aja sendiri. Adi. Benar, Adi. Benar. Iya, iya. Bisa. Cukup menarik ya. Yap, yang menarik Hazel. Aku penasaran hero yang bakal dimainkan. Assassin kah? Ya. Lancelot kah? Ya. Hazel Lancelot. Hazel identik sekali dengan Lancelot. Tapi kali ini kita membahas soal meta, Om. Meta yang dimana Lancelot ini sedikit terkubur bisa dibilang. Iya. Tapi masih ada yang lain selain dari Lancelot. Sempat kita mention Hanzo juga. Fanny ya. Fanny. Oke lah band lah ya. Joy biasanya di band juga. Oke, kita akan lihat nanti kemana lari hero-nya. Jujur user Assassin harusnya rata-rata hero-nya oke lah. Nggak beda jauh kan. Joy. Tapi berhadapan dengan Kairi. Salah satu user assassin juga pada masanya. Woi Lancelot juga Kairi. Lancelot, Hayabusa, Nolan. Hero-hero assassin yang sering dipakai oleh Kairi. Oke. Bahkan ya waktu zamannya dari Hazel masih bermain di Liga Nasional waktu itu banyak banget tim-tim yang lawan Hazel. Itu bilang lawan Assassin Hazel apapun boleh lah selain Fanny dan Lancelot. Selain Fanny Tapi dan di Lancelot. zaman itu, maksudnya di patch itu ya. Oke. Kalau sekarang kita masih belum tahu nih bakal lari kemana. Oke, dan kita melihat Toy juga. Salah satu pemain yang sempat diragukan kemarin atau mungkin semasa sebelum tampil ya di regular season. Tapi kemarin, menurutku dia menjawab segalanya kemarin. Ada solo kill yang sempat diciptakan juga dengan Toy. Oke. Apakah memang dia bisa menjawab sampai sekarang juga, Om? Yes. Karena akan selalu ditanyakan setiap match Toy bertanding itu akan ada selalu pertanyaan. Selalu akan ada ekspektasi. Sama halnya dengan cewek.
jujur cewek yang sempat berhenti dari kompetitif. Oke, mechanical bisa kita katakan ya masih mengejar. Ya. Oke. Tapi masalahnya kayak makronya masih bisa catch up nggak dengan patch sekarang, dengan dia yang nggak udah lama mungkin nggak kompetitif. Ya, tapi kalau kita fokus ke cewek kayaknya masih agak kita harus balance kan ya. EXP mereka sekarang. Dairon versus Rest. Nah ini akan menjadi salah satu poin vital juga tentunya untuk Onyx terutama ya. Karena mereka harus bisa membuat Restnya nyaman untuk melakukan invasi. Atau bahkan untuk melakukan setup lebih dulu di Turtle. Iya, karena tapi setidaknya kan season lalu mereka udah bertemu. Oke. Season lalu mereka udah bertemu. Tapi di hari ini kita lihat siapa yang akan jauh lebih berkembang. Ya. Mereka akan stuck di situ aja. Atau kan ada gerakan baru lagi hari ini. Ya, karena season kemarin kan Onyx yang tumbang ya. Jadi ya menurutku di sini ya Rest jangan sampai kalah start untuk melakukan setup lebih dulu. Karena kemarin kalau nggak salah dia selalu terlambat untuk hadir waktu ada setup di Turtle. Harus direvisi dulu ya Yep. dari gerakannya. Dan gue jujur yang paling bikin gue penasaran selain tadi Hazel, yang kedua ini Sans. Sans, Gue penasaran sih dengan Hey. banyak yang bilang Sans is back. Selena kan? Selena, Selena Sans, gue pengen banget lihat Louis sih jujur ya. Lois Sans, oke. Tapi ya Kairi juga masih tetap menjadi pilar utama. Ini trio yang memang menjadi pilar utama untuk Onyx itu sendiri. Masih ya, Onyx punya cadangan di setiap role-nya kecuali dari mid dan roamer. Ya. Onyx itu line up yang sekarang. Player terbanyak berarti dia. Kayak masing-masing lini ada ya untuk backup-nya juga. Si gemoy emang tuh lihat Rest. Kayak emang si Bontot aja yang dikawal sama 4 abang-abangnya gitu loh. Kemarin ya. Tapi harus gantian dong sekarang. Sekarang itu kayak semua lini harus bisa hidup. Tidak bisa Iya. mengandalkan cuman Kairi misalnya. Untuk sekarang jujur ya, Ya, bahkan sekelas MPL menurut gua one man show itu sangat susah. sulit sekarang. Mungkin beda kasus ya, kalau di match sebelumnya beda kasus. Beda kasus. Beda, yang itu beda. Karena itu banyaklah syarat dan ketentuan yang berlaku. Oke. Dan Gatot Kaca kembali. Ini seharusnya akan menjadi sebuah perebutan juga untuk Gatot Kaca. Gatot Kaca prioritas kah? Dan kita akan menuju langsung ke drafting phase. Blue side untuk RRQ dan red side untuk Onyx. Yves bahkan mendapat perhatian khusus. Yves? Oke, tapi bisa digantikan. Kalau kita bicara Yves, potensi untuk menggantikan dia dengan Parsha itu ada. Apalagi itu kan Sans yang main. Oke, Parsianya Sans. Wah, saya nggak lupa sih ketika Sans, Parsha, wings by wing ke depan, recall doang. Abis itu menang. Saya bingung kayak itu apa yang terjadi. Nggak bisa Bingung didefinisikan sendiri. dengan kata-kata. Dia maju, benar-benar maju ke depan, wings by wing, recall mundur lagi menang. Menang ya gitu ya. Menang, nggak ngebuka skill apapun. Tapi ini banyak banget yang terbuka. Ya. Harit Granger, Harit di bench, sorry. Time to drop the Joy itu beat of the ternyata. platform. Oke, trio Membuat kan? Granger ada. Ranger first pick kah? Granger untuk Toy. Iya, berarti akan ada satu jungler baru nih hari ini. Setelah 4 game kita ngelihat sama. Benar. Betul. Akhirnya selain Joy dan juga Suyo. ya. Ada yang baru ya. Cuman kan masih banyak yang terbuka loh, kayak Busa, Randy, Gimana kalau Matilda Alpha? Matilda Alva. Matilda akan lepas, Suyo. the shadows that plague this Suyo. world. Wow. Granger Matilda gimana? Bukan Hazel yang dulu lagi om. Bukan ternyata. Bukan. Lagi Granger Matilda very good. Sedari tadi kita sudah melihat Matilda yang di ban, tapi ternyata Granger dan juga Cici. Agak sedikit beda memang. kayaknya kita udah bisa bilang goodbye sama Matilda nggak sih? Oh, Matilda bisa diambil RRQ kan? Matilda Suyo. Ya, oke. Kombinasi bersama Suyo. Gue lebih memberatkan ke arah XP-nya sih nanti om. Jadi mainnya sama XP. Oke. Karena jungle bisa in and out sendiri kan. Dan jungle-nya siapa tahu nih ya. Kita akan melihat Lukas jungler lagi yang bisa dibawakan oleh Onyx. Bisa jadi. Karena Regent kemarin bawanya Lukas jungler. Bisa jadi. Tapi kalau lihat Regent kemarin, mau petaka tuh om. Ya itu ya kecelakaan dikit lah. Kecelakaan ya. Gatot Kaca dan Iya kan? Bisa kita bilang selamat tinggal gak sih untuk Matilda? Oke. Ini nggak ada deh. Dan Intel memang dibutuhkan ya untuk bisa kontes Nolan. Dan ini juga yang bisa kita bilang salah satu Kembali. persiapan dari Onyx adalah fast draft. Mereka sudah super siap lawan pilih ini kita sudah punya jawabannya. Bahkan sampai ke scene internasional pun ya. Yang dilihat Kairi dong yang pakai Nolan. Memang, makanya tadi aku sempat mention Nolan. Jujur ya. Dan dia berani Nolan di depan Gatot Kaca. Masih impact gak sih untuk sekarang om? Masih kalau untuk farming level cepat Masih banget kalau dia. untuk Kairi. Ya farming level ya bukan cuma buat carry, buat semua lah. Farming level dia lebih cepat bisa menang retribution battle, win. Solusi buat menang di turtle. Tapi kayaknya mungkin mirroring juga opsi sih. Untuk sekarang ya Nolan ya. Apalagi ngeliat lawannya Suyo. Ada Gatot Kaca. Daripada dia repot-repot untuk on test di arah turtle.
Ya. Ini lepas aja turtle dan mirror loh. Ya, total 1 dilepas biasanya kalau buat Onyx. Itu dia. Dia ngambil semua yang lain tapi total 1 dikasih. Dan cepet banget loh. Jangan lupa cepet banget biasanya gerakannya. Ya, itu dia kekuatan Nolan ya, karena Fracture dipakai juga untuk farming, bukan untuk memberikan point kill tambahan. Itu dia, hero-hero yang bisa pakai ultimate ya buat jungle itu biasanya cepet banget. Marsha Band. Respect terhadap Prince juga. Marsha Ben, Dia belum ada mid ya, sama-sama belum punya mid. ya. Mau kemana sekarang? Valentina. Ini bisa menjadi sebuah opsi sebenarnya buat Valentina. Bagi Onyx. Bisa Valen. Oke, Tigreal Band. Itu juga opsi yang bagus ya. Ini kalau mau main jahat, Jowhead masih masuk nih buat Onyx. Joe Hat. Tapi ternyata Cecilion terlebih dahulu. Scaling. Dia bawa hero asuransi di midnya. Dan 2 loh ini, berarti yang harus scaling dan ngumpulin stack. Granger, Cecilion. Kayak tadi kejadiannya berarti ya. Oke. Akan seperti apa nanti pembagian dari area mid-nya? Nah ini benar-benar harus dibagi sih, karena mereka ada 2 hero scaling, berarti Nolannya harus benar-benar jadi juga. Wow. Ngomongin Nolan sendiri, gua rasa farming speednya itu udah gak usah diragukan lagi sih. Apalagi ngelihat dari jungle-jungle yang bisa diambil nanti bakal lebih cepat. Ditambah match up-nya Suyo yang harusnya fokus ke arah objektif. Akan works kah ini? Gue suka Nolan sih. Oh, Chip? Oh, Chip dan Valentina. Chip, long time no see. Kembali akhirnya ya untuk Chip. Dan last pick ini akan menentukan nih ke arah mana kah Keyboy akan match up dari Chipnya. Iya, karena chipnya yang akan berbahaya ya. Dan chip ini kalau sampai nempel juga, Kairi akan sangat sulit untuk bisa melakukan farming. Ibarat dia adalah pengganti Hilda. Meskipun tidak punya damage yang besar, tapi presence-nya dia akan merepotkan. Jadi dia harus bisa ditanggulangi juga dan informasi harus bisa ada bagi Onyx. Dan Hylos ternyata last pick untuk Onyx. Oke, bisa dibilang kalau dari last pick itu oke sih. Badannya udah kuat banget, ada Hylos depan. Tapi sendiri berarti ya. The Real sendiri untuk ngebadanin Cici nggak bisa soalnya. Iya, Cici pasti akan main tarik ulur ya. Lompat masuk keluar lagi juga. Kita sering kita lihat dengan gameplay dari Cici. Ini dia. Sudah diamankan Lin. Royal Derby game yang pertama, masing-masing hero sudah mereka ambil. Itu dia, pembuktian ada di sini. Akan seperti apa lagi hasil dari Royal Derby di leg yang pertama? Kingdom dan juga Sonic, mereka semua sudah hadir di MPL Arena. Tapi sebelumnya kita ingin cek suara terlebih dahulu. Sonic, are you ready? Smash them. Kingdom, are you ready? Oke, kalau begitu MPL Arena, mana suaranya? Let's go to Lane of Down. Match up yang berbeda kali ini jungle. Setelah kita lalui Suyo versus Joy, akhirnya sekarang ada Suyo versus Nolan. Ya, tapi masih Suyo ya. Yang memang menjadi trial juga buat diambil. Tapi di sini Suyonya yang main Hazel. Ya, Jadi agak sedikit beda ya. Kita belum tahu seberapa agresif sekarang buat Hazel. kayaknya tuh Suyo ini udah jadi standar jungle nggak sih Om sekarang Om? Jelas dong, dia level 3, dia udah bisa maksimal ya semua skillnya. Yang pertama, terus juga dia punya efek dash dan juga burst damage yang besar. Iya, ini udah SNI ya Lime. Udah, Standar National ID udah itu buat Udah Suyo. approve. Approve pokoknya. Tapi lah yang bisa dilakukan Suyo kayak gini. Untuk jungle di awal. Waduh, Sunsnya pede banget loh. Tetap ngelawanin Riz bagaimana perhitungannya dari damage yang bisa dihasilkan oleh Rins. Ya mau nggak mau sekarang Suns harus pulang. Oke, terpaksa recall dan hilang satu wave. Ini keunggulan yang mutlak loh untuk Rin. Ya, dan bisa dibilang kan dia mau gak mau juga ya. Ini dari Kairinya harus ditemenin. Karena dari Ya. tadi kan lihat bagaimana Keyboy-nya ngikut terus nih ke arah si Idok berjalan. Jarak chipnya nggak screening juga karena dia pasti nyari ada di mana kondisinya. Ada dua orang yang tertangkap basah. Hampir saya tapi Keyboy. Satu hit terakhir Keyboy still survive. Bahkan di area tengah ada balasan dilakukan oleh Kairi. Tapi Sandi lagi dipaksakan. Kairi tidak ingin pulang dengan sia-sia. Kairi ingin mendapatkan first blood-nya. Berhasil menggocek. Namun gagal Hazel membalaskan keadaan. Udah nggak ada jalan lagi tadi untuk kabur dari Kairi. Dia udah siap trade tadi dengan first blood. Yap. Benar-benar trade saja yang dicari tadi. Oleh karena waktu dia pulang pun dia pasti akan terpick off. Jadi mending cari satu juga. Dan Nice First Blood masih tetap dengan keunggulan gold yang dipimpin oleh Onyx dengan setup juga yang sedang dipegang oleh Onyx. Tapi nggak terlalu jauh juga sih. Apalagi sekarang ketika spawn
Kairi dia harus ambil buff-nya dulu. Hazel berada satu level di bawah dari Kairi. Oke, Yap, itu dia pertempuran dia di mana sekarang Avatar. Dia tapi Kairi berhasil mendapatkan ke arah turtle yang pertama, tapi Keyboy harus menjadi satu tumbal yang tentu, dan Res menjadi korban yang kedua. Ditukar dengan satu turtle. hadirnya Toy tadi dengan bantuan shortcut itu membuat jadi unggul dari segi jumlah. Kairi retribution on point. Yap. Buat Onyx jadi nggak rugi banget. Dan bisa dibilang bukan retribution yang on point ya, tapi beda level. 6 lawan 4 tadi. Jadi damage retribution yang dipegang dengan Kairi sudah ada di atas dari Hazel. Keunggulan dari Nolan, fast farming yang kita mention dari awal terjadi sekarang di turtle yang pertama. Itu dia. Dan PR berarti dari RRQ sekarang harus nahan. Gimana caranya jangan sampai Nolannya ini akan bebas dan level 15 secara cepat. Yap. Salam prediction. 3 lawan 3. 3 lawan 3. 4 lawan 2 lagi. Apa sih? Ngepredik tuh band. Nggak ngepredik dinyanyiin. Udah serba salah kan. Ya nyanyi, ayo nyanyi yang sana ya. Oke, fokus lagi menuju ke game-nya. Dan di bawah juga Res kelihatannya cukup nyaman berhadapan dengan Dairen yang memang selalu dipegang ya. Kita belum lihat adanya potensi Dairen juga bisa muncul di team fight sejauh ini. Oke, komplain Keyboy coba untuk melakukan screening ya di bagian depan. Dia cari informasi. Jadi mata untuk Onyx terlebih dahulu. Apalagi ngelihat next objektifnya ada di bagian bawah. Atas ini harus dicepet-cepetin. Yap, didorong juga. Tapi akhirnya mereka leading sih untuk goldnya juga. Jadi masih cukup nyaman-nyaman saja. Yap. Dan kita intip dulu nih buat itemnya ya. Jadi Irital mungkin dari Toy yang akan menyelesaikan satu item terlebih dahulu. Kita mengawalin Tolkien. Hasil untuk kali ini Kairi tertangkap basah Kairi. Kairi tidak bisa lari. Gak bergerak sama sekali tadi. Efek stun yang terlalu banyak lagi. Oke, sementara sekarang Res akankah menjadi korban selanjutnya karena RRQ mereka masih ingin lebih. Coba lihat Idok memanggil semua rekan-rekannya. Father of God dari Tyran menuju ke tempat yang berbeda. Tidak akan ada yang datang untuk membantu. Free turtle, itulah yang sebentar lagi mungkin akan terjadi. Karena memang udah nggak ada dua member dari Onyx. Yap. Sinyal dari Onyx ya udah pasti lepas. Dan juga Kairi yang tumbang tadi ya. Jadi butuh travel time yang cukup lama untuk bisa menuju ke turtle yang kedua. Dan diambil disekir oleh Artihoji. Dan masih belum selesai tekanannya. Ingat mereka membawakan chip. Jadi sewaktu-waktu juga bakal bisa masuk ke dalam jungle milik Onyx. Oke, sementara untuk sekarang coba lihat. Mereka masih berputar dari tengah dan Kairi harus reset lagi. Kairi harus mencari jalur pelarian yang lagi lim. Oke, sementara sekarang Rins masih bertahan. Ada Sans yang memang udah siap untuk bisa melumar habis. Tapi Rins still survive. Yep. Badfish yang diambil tadi Om. Ya pas banget juga Badfish untuk bisa survive tadi ya. Buat nambahin darahnya lagi. Tapi ya temponya kan turun sedikit. Tapi ini sangat-sangat baik untuk Onyx. Dia bisa cari stacknya terlebih dahulu. Open lagi Vision Dairon. Oke, tempat yang berbeda Dairon. Sudah berada di area mid. Dairon sudah menunjukkan eksistensinya. Ya, tapi tidak untuk Kairi sepertinya karena terpressure. Lihat bagaimana Hazel juga berusaha untuk menghambat agar purple buff gagal didapatkan oleh Kairi. Tapi masih bisa, masih sempat diambil. Oke, audience prediction. Lumayan condong ke RRQ nampaknya. Tapi melihat dari ya bottom turret yang sekarang bisa dieksekusi. Lumayan free loh, ini gak ada gangguan. Dan coba lihat dari area Godland. Ada ayam deh tadi. Ya karena dari Onyx juga draft mereka ini mengharuskan mereka ya agak sabar. Ya. Mereka punya Granger, mereka punya Granger. Kenapa mereka harus fight di awal yang sedang mereka tidak pegang sekarang? Kecuali kalau mereka lagi menang di early game, mereka bisa paksa buat fight. Sementara sekarang coba lihat ada sebuah pergerakan yang dilakukan oleh Keyboy. Mereka ingin lebih tapi Idok langsung berfokus. Masih sempat untuk bisa masuk ke dalam area turn. Dan mereka memang dimiliki oleh cewek tapi tidak sempat. Karena memang menjadi satu buruan utama dari RRQOC. Pas banget tadi guntingan dari Idok yang langsung ngebuka shortcutnya juga. Tapi lihat level dari Kairi gak kalah. Itu jawaban dari farming speed Nolan. Pasti bisa ngejar. Ya, karena semasa yang lainnya lagi sibuk untuk melakukan team fight, ya ada Rips jungle yang diambil, ada minion juga bisa didorong oleh Nolan. Dan sekarang untuk turtle ini agak sulit kalau mau dikontes ya dengan Onyx, tapi mereka bisa memaksakan untuk kalah Oke, Res menjadi orang terdepan. Keyboy melakukan hal yang sama. Saat sebagai belakang Badfish dan Nabi Connect. Mendadak dua player kah? Untuk kali ini daerah pun menjadi korban. Tapi Resnya pun masih berhasil selamat. Denzel yang mencoba untuk bisa mengatakan damage. Tapi ternyata miss. Bahkan sekarang ada shot yang tercipta triple kill berhasil didapatkan oleh cewek.
cewek sang veteran menunjukkan bagaimana caranya dengan Granger. Di ospek habis cewek. Dan bahkan kali ini Rins. Oke, Rins mencoba peruntungannya. Akankah kali ini Rins berhasil tertangkap? Karena masih ada cewek dan juga Keyboy di belakang. Itu dia. Itu harus hati-hati juga ya. Karena tadi kita melihat adanya sebuah skill yang miss juga yang langsung dipunish oleh Onyx. Dan golnya terkejar, turtle-nya di-secure juga. Dan kali ini situasi kembali berimbang. Namun RRQ mereka masih punya Toy. Toy belum join team fight. Ya, jangan lupa ya, mereka masih punya investasi juga Betul. untuk late gamenya. Tapi sama sih, untuk Onyx mereka punya Cecilion om. Late game, Cecilion ya kita tahu lah. Kalau lihat impact satu, ya bakalan. Oke. Waduh. Wah, kembaran pulung. Kembaran pulung dari Loh, mana? sudah, loh. Ah, ini mohon maaf nih, jangan mancing-mancing saya nih Pak. Buset deh, emosi banget orang. Tapi ini aware banget sih, kayak guntingan dari chip itu sangat-sangat mungkin terjadi dan kita nggak tahu kapan itu bisa dilakukan. Makanya tadi kayak ceweknya selalu aware sama Yap, itu dia Dairon coba terdiam sejenak. Sementara sekarang Idok masuk dari belakang. Idok akankah berhasil tapi Rins sendirian. Apa yang terjadi? Rins tertinggal kah? Dan sedikit miss moment juga ya. Karena membuka adanya shortcut tadi. Tapi Yap. masih ada flicker buat Tapi cewek. coba lihat Om Sangwin Cloud dan juga Bad Impact-nya sekarang sudah mulai bekerja. dengan stack yang sudah ada pastinya. Mungkin hampir di angka 150 Yap. atau lebih. Itu udah lumayan banget untuk Cecilion di early. Dan mereka nggak harus worry lagi dengan landing jauh sekarang. Kayak ini bisa pegang satu lane manapun itu. Sampai ke minion pun dipakai fracture-nya. Ya, dan ini bahkan sampai Kairinya udah unggul level lagi ya. Sekarang tinggal juga tadi. Itu dia Hazel tadi, Hazel. Hazel. Oh. Hazel miss. Hazel. Oke, penggunaan Blade Surge untuk maju dan langsung terlihat dibuka Glorious Pathway. Tidak ada skill escape lagi selama 6 detik untuk Hazel. What happened? Wow. Terpunish. Efektivitas skillnya. Basic mistake terlihat di sini. Dua kali Blade Surge yang Yap. miss. Oke. Dua-duanya tumbang. Karena tanpa Hazel, setup Lord sangat-sangat mungkin. Bahkan Idok yang udah mata-mata di belakang. Idok, 4 player. Tapi dengan ada ya satu skill yang bisa memanggil seluruh rekan. Tapi Dairon harus mundur. Mereka terlambat. Mereka harus sabar kembali. Lepas ya, pilihan terbaik untuk RRQ saat ini. Bahkan setelah kita melihat tadi, misplay di bagian top lane ini dampaknya bisa berjangka panjang. Wah panjang banget. Iya. Panjang banget. Oke, semua tiba-tiba bisa didapat Onyx. Lihat bagaimana seharusnya. Cecilion di depan Romer. Posisinya ya. Itu dia. Glorious Pathway dikeluarkan. Sangwin Cloud terlihat. Mereka mencoba untuk bisa menumbangkan langsung ke Rototo yang ada di area mid. Mereka masih ingin lebih. Yap, dan Hanya ada pergerakan Keyboy tadi. bottom lane, 2 wave dipegang dengan Onyx. Satu momen sih shortcut jawaban dari RRQ sekarang. Guntingan dari chip. Ataupun memang nanti timing yang pas dari belakang. Bisa banget ini untuk merubah keadaan lagi. Sans tadi pasifnya udah keluar. Tuh, recall tuh. Cuman satu yang pasti nih ya, kalau ada shortcut yang mau dipakai dengan Idok, dia harus bisa hitung juga. Ya. Apakah flicker cewek kepake? Karena dari tadi yang bisa meng-cancel ya flickernya si cewek. Karena Ya. 15 dikit langsung flicker dia. Yep. Sakit banget loh Dead Sonata yang sudah dimiliki oleh cewek masuk dalam tubuh dari Toy. Sementara sekarang coba lihat Glorious Pathway-nya langsung dikeluarkan. Akankah mereka berhasil untuk bisa menumbangkan ke arah satu base yang ada di area atas. Tapi masih cukup santai mereka. Dairon kehilangan begitu banyak HP tapi untung masih berhasil kabur. Masih bisa di-clear juga RRQ. Masih bisa bertahan. Next wave dari Super Minion yang kembali hadir. Masih coba diusahakan sepertinya. Ya, dari item-item juga Kairi sudah sudah punya BOD. LP Chrono sebentar lagi diselesaikan dengan dia. Masih ingin lebih. Dimana untuk sekarang ada Dairon dan juga Idok. Tapi ini semua sia-sia. Karena Idok yang langsung menghilang. Hazel yang menjadi korban tambahan. Dimana Hazelnya mencoba untuk bisa kabur. Tapi di belakangnya sudah ada yang mengejar. Semakin dikejar, semakin kau jauh. Tapi tetap untuk kali ini akan menjadi sebuah trofi. Untuk Onyx itu sendiri. Lagi-lagi nggak ada jalan untuk kabur. Hazel terjebak tadi dengan shortcut yang dia masuki. Langsung bikin posisinya jadi out position. Ya, dan sekarang tanpa kehadiran Hazel 4 melawan 5 bisa jadi langsung ditabrak dengan Onyx. Kalau mereka mau menunggu untuk 1-2 wave di area mid. Clear. Efek kejut itu bagus. Cuman kalau kayak gini yang kaget Kingdom. Bener. Bener. Tapi lihat midnya masih diusahakan juga. Sampai sekarang ya. Ini startnya masih berdiri loh.
Cuman pressure kayaknya dari nggak Onyx. bakal lama lagi di atas deh. Mereka kalau emang melakukan sebuah push lagi kayak tadi 1 kali lagi aja selesai gitu yang di atas. Reset, coy. At least nunggu Lord. Ya ini karena lambat laun Kairi yang tadi mungkin tidak terlihat efektif di awal-awal. Ini sudah mulai jadi juga. Nah, Wah, ini dia nih. ada ngapin itu ya. Ini Tuh. pilar anarki juga ini. Betul, veteran. Veteran. Veteran sedang mengawasi nih. Oke, jadi teman-teman juga nih bisa untuk kunjungi ya channel official Restream MPL ID. Tuh. Langsung dikunjungi MPL ID Extreme. Ya, baik kopi gede. Tuh setup lo. Masih berani waktu loh. Onyx sih. Masih berani tapi RRQ. RRQ masih menunjukkan eksistensinya berada di area tersebut. Kenapa? Karena Hazel juga udah level 15. Setidaknya dengan Soul Silver mungkin nanti akan ada sebuah momentum di mana mereka bisa membalikan keadaan. Namun untuk sekarang mereka mencoba untuk bisa melakukan sebuah peperangan. Karena Dairon tadi dengan AOG yang udah langsung dikeluarkan. Tidak ada lagi apa-apa dia tapi sakit banget. Toy mendadak berubah skalanya Toy. Ada shutdown yang tercipta bahkan untuk kali ini. What? Wait. Sabar. Ada pause sepertinya Ada kawan-kawan. game pause. Wait. Hey. Wait a minute. Posisi yang baik sekali dari Toy. Dari belakang menusuk, lagi-lagi ada sebuah guntingan yang diciptakan. Bukan datang dari Idok, tapi dari Toy. Wah itu Dairon, dia bait ke bagian belakang. Dia pancing semua member dari Onyx untuk datang ke rumput. Yang dimana rumputnya udah dijaga oleh Toy. Wow itu damage yang eksplosif banget tadi Om. Yap, heavy crossbow ya. Dengan item yang sudah sangat-sangat cukup sekali. Windtalker, Berserker, Husklow tadi buat first item. GDS juga sudah selesai buat Toy. Dia punya extra movement loh dengan heavy crossbow-nya. Jadi jelas akan cukup menyala dengan damage yang bisa diberikan. Itu tadi tembakannya langsung bikin darahnya hilang tadi. Sans langsung setengah Om. Ya, dan bahkan goldnya langsung sembunyi juga. Ini goldnya kembali berimbang sekarang. Itu dia. Satu bom momentum aja yang tercipta. Bukan dari shortcut ternyata. Yes. Bukan shortcut. Tapi dari Lordnya yang dapetin siapa? Ya, ini nih. Nah ini nih. Cuman masa tadi HP yang dimiliki oleh pemain Onyx juga udah dikit-dikit banget. Kayaknya. Belum lagi dengan cewek yang udah menghilang. Yap. Mungkin kemungkinan besar ya. Dimiliki oleh RRQ ini. Benar, Onyx harus mundur tadi. Tapi itu juga kayak ini pengejaran belum berhenti loh. Belum, masih lanjut. Kita nggak tahu nih Onyx. Dan Oke. Toy mungkin masih bisa dapetin poin kill. Makanya Onyx mundur. Oke, gue tahu Onyx akan mundur. Masalahnya Dapat berapa gitu? berapa korban nih? Berapa yang selamat? Berapa yang selamat? Mundurnya berapa orang yang nyampe rumah? Makanya berapa yang bisa survive? Tadi udah masuk menit krusial loh. Wipe Yep. out. Wah, Itu itu bisa lurus. Udah bisa dilurusin tuh ya. Terus. Tapi bawahnya tadi lagi ngedorong soalnya. Ya. Onyx bawahnya tadi menang karena pas Lord di setup inner turret di bagian bawah dari Onyx maksudnya inner turret Onyx itu udah hancur sama minion dari RRQ. Oke. Tapi cewek full item. Agak sering unggul satu item yang dibandingkan dengan Toy juga. Secara jumlah tadi, secara posisi RRQ Hoshi lebih bagus. Mereka lebih pegang Lordnya juga. Enhance Lord terutama. Ya harusnya udah bisa kita bilang 90% pegang gak sih tadi Om? Kondisi dari Lord yang udah aman lah harusnya. Ya, bahkan yang tumbang kan cewek dan Kairi tadi. 2 damage dealer. 2 damage dealer sudah habis juga. Dan itu Toy yang dapetin double kill-nya. Wah dia bisa bawa segitunya loh tadi Dairon narik. 3 orang ditarik Pak. Dan mendadak damage dari Toy loh. Menggelegar damage ya Pak. Iya itu. Oke lah kita tahu irrital burst damage yang gila banget ketika udah jadi item. Oke. Masalahnya kenapa bisa ada orang yang berkumpul bersama, itu dia masalah terberatnya. Ya, cewek memang bisa numbangin Dairon kan. Tapi pertukarannya 2 damage dealer-nya habis. Mau ngandelin siapa sekarang? Cecilian? Ya mau gak mau ya Cecilian. Masih ada Sans harus selamat. Kalau mereka masih mau bisa melakukan defense nanti. Itu yang lumayan kita ragukan guys yang Dan setahu keselamatan Sans ada di tengah-tengah gak gitu itu tadi yang dia kena tembakannya Toy kan. Nah itu kita akan lihat lah seperti apa untuk nextnya. Tapi di kondisi yang gua rasa kalau memang nggak wipe out masih ke defense. Ya. Kalau defense-nya ya asal ke wipe out masih ada Sans masih bisa. Ada Cecilian. Maka lu kenapa belum mau join? Ini nih, Papung masih shock kayaknya. Shock. Shock saya. Masalah yang shock bukan cuma gue di belakang tadi kedengeran ya suaranya. Sama kembaran. Wah, hi twins. Kagak ini, lu bukan terhina dong. Kakaknya ini dibilang kembarannya Pak Pulung terhina dong. Hi twins. Enggak dong. Halo Kak Awa.
Semua di haloin ya? Iya, benar. semua nih. Itu di belakangnya nggak di haloin? Halo Kak Seze. Yang lain enggak? Halo Coach Chip? Coach Chip. Nah, halo kakak. Wah kita mah Kang Halo ini. Kang halo semuanya ya. Tenang aja, tenang. Aman aja, aman. Relax kawan-kawan, lemesin dulu, lemesin. Lemesin dulu, Jangan santai terlalu dulu. tegang, santai aja Ini dulu. gue udah dapet recordnya nih. Udah dapat. Yang kaget di belakang. Ya kaget, udah dapat. Kaget semua. santai dulu. Ah, ini dia. Ini dia. Sinyal ya kah? Wah, Marshall Gary kita sudah memulai jalannya pertandingan kembali. Tapi coba kita lihat. Menyisakan 2 player. Ya. Akhirnya korbannya 3 dan Sun selamat. Lord Free untuk RRQ. Dan ini pastinya masih bisa menunggu ya untuk Onyx itu sendiri karena respon time juga dengan waktu untuk munculnya Lord. Pasti akan berbarengan dengan 3 pemain Onyx yang sudah terbang juga. Jadi kemungkinan Onyx masih bisa untuk melakukan defense. Mereka masih punya mid turretnya. Kalau kita lihat stack untuk Suns di angka 240. Oke. Ini udah sakit sih damage-nya. Ya tapi yang lebih sakit siapa coba? Toy. Oh iya jelas. Melvic Gun baru selesai. Full item berarti Toh ya? Full item, Ya, DDS Melvic. Ya emang DPS-nya juga udah jauh lebih cepat juga Om ya. Lebih kecepatan damage-nya. Tapi ini stacknya banyak loh. Mau 600, 964 juga. Dan sudah mulai scaling ini pemain-pemain tadi Onyx. Oke. Kita akan lihat defensif yang akan dilakukan oleh Onyx sekarang. Seperti apa nih metode defense mereka? Karena ini Enhanced Lord Wins. Waduh. Damage macam apa itu? Sakit banget. Tadi pas juga ada Dead Sonata dari cewek kan yang Onyx. Tapi harusnya masih ke defense ini. Karena memaksakan untuk satu recall 405. Yep. Mereka tidak boleh terlalu maju dari Onyx. Apa Terang Guardian bisa mendadak untuk bisa menabrak barisan belakang ataupun titik di mana mereka berdiri dan di area tengah. Inner turretnya berhasil dilumat juga oleh Toy. Masih bisa di defense. Tapi kondisi gold yang langsung berubah drastis. RRQ mereka unggul 3000 gold. Yap. Satu momen saling balas-membalas juga. Dan bait yang manis tadi memang diciptakan juga dengan Dairon. Di sementara seharusnya ini game atau tempo permainan akan sedikit pelan. Yap. Kecuali memang mau dipaksakan ya. Sayang aja. Tapi Res, 2 player dari Onyx mencoba untuk maju dan juga mengusir mundur sedikit pergerakan dari RRQ. Wah. Wens, mereka mencoba untuk bisa mengamankan Dead Sonata tadi, tapi Dairon masih terlalu kuat. Oke. Masalahnya ada di Toy versus Cewek. Di defense pasti dari Cewek ini nggak bisa dianggap remeh. Bagian depan, even itu Dairon bonyok banget. Ya, tapi sangat sulit untuk bisa menangkap Toy setelah ini. Ingat ya, dia punya GDS, dia juga punya Melvic Gun, range yang lebih jauh lagi. Ini membuat dia akan sulit. Dan juga ya extra movement speed itu loh. Dan memberikan damage sambil berjalan adalah sebuah privilege untuk e-retail. Apalagi lebih pasti ya Om ya. Defense-nya lebih pasti. Karena kalau misalkan ya tahu kita Granger. Granger juga bisa sambil jalan, cuma dia lurus kan. Ya Rhapsody-nya tuh bisa dihindari lah maksudnya. Tapi kalau basic attack retail kan Ya itu kan udah. pasti kena. Iya, jadinya. auto aim. Alright, dari goldnya juga semua sudah mulai menuju ke RRQ Hoshi. Kita akan menunggu pastinya untuk next Lord yang akan keluar juga spawn. Lihat, Onyx mereka langsung bermain sangat berhati-hati sekali. Semuanya stay di belakang, tidak ada lagi overcommit atau mengejar lawannya. Show hasil. Bagian bawah ini adalah sinyal juga nih untuk RRQ siap untuk setup next Lord. Ya, dan bagusnya kalau ada chip ya nggak apa-apa. Semuanya mau show di map juga nggak apa-apa. Selama chipnya ada dekat dengan objektif atau apa yang mereka mau ambil. Ini bencana. Team fight pasti bisa dimenangkan oleh ya tim yang punya chip. Iya, shortcut ya. Jalan pintas untuk hadir dari tim fight Lord Spawn kali ini. Lord yang cukup mahal seharusnya. Tapi kalau ngelihat dari defensifnya Onyx, ya jujur kalau mereka lepas dengan kondisi 5-5, chance mereka defense masih ada. Yep. Wait, itu dia. Akan Kairi. pakai ke arah mana? Di mana Kairi hampir saja bisa didapatkan, tapi jalan pulangnya. Akankah mereka bisa untuk bisa pulang? ditutup, Kenapa? ditutup. Karena ada beberapa player masih tertinggal di bagian belakang. Dairon masih berjuang sendirian. Sanguine Claw masih berhasil digocek, tapi di bagian belakang ada 3 player yang siap untuk bisa melumat habis pergerakan Avatar Guardian. Masih ada Res tergabung, tapi ini memberikan waktu untuk rekan-rekannya. Lord untuk RRQ, waktu yang dibeli oleh Dairon cukup lama sampai Lord bisa ditumbangkan. Namun sekarang Lord langsung spawn. 20 detik lagi untuk Dairon. Mungkin selama chip Idok bisa nahan waktunya, shortcut bisa jadi solusi. Ya, contoh jelas ya, solusi jangka panjang juga untuk selalu bisa membuat kuantitas lawan kuantitas ini agak berimbang.
untuk tim yang membawakan chip. Dan memang Gatot Kaca adalah salah satu hero yang sangat-sangat sulit untuk bisa langsung di instant burst. Pasti banyak spell, banyak skill yang terbuang dengan sia-sia. Dan kelihatan tadi bahkan 5 pemain harus all in. Dan ini harusnya waktu yang cukup nih. Karena Lordnya di slow push di bagian bawah. Atasnya bisa di clear nanti. Direct spawn, dia bisa ngikutin shortcut. Onyx, mereka fokus ke Lordnya dulu. Yep. Akankah Lord ini bisa membantu RRQ untuk bisa menembus pertahanan terakhir yang dimiliki oleh Onyx? Atau kita masih akan berlanjut di game yang pertama? Harusnya masuk ke defense sih. Tapi kalau misalkan hancurnya best turret nggak bisa dihindari lagi. Ya, mau gak mau ya. Karena ada efek charge juga tadi Lord. Yap. Sakit banget damage dari Toy. Toy bukan sembarang Toy. Yep. Dia 2 best turret berarti. Yang berhasil didapatkan oleh RRQ juga 5.000 gold sekarang keunggulannya. Dan kali ini Evolve Lord yang akan menjadi penentu ya. Tapi memang Toy ini punya impact yang luar biasa besar sekarang selama tidak terlalu overextend. Ini dia akan selalu bisa mendeliver damage ya. Karena dia bisa melompat, dia bisa menarik juga. Main kiting ke belakang. Dan itu berarti posisi-posisi dari pemain Onyx harus mengejar. Bukan dari posisi defense. Dan sekarang dari Onyx ya mereka harus defense, mereka nggak bisa ngejar. Waspada dengan shortcut. Tapi mereka juga harus sadar nih. Karena shortcut untuk RRQ bisa jadi senjata makan tuan. Salah masuk dari Toy atau dari Rins itu bisa instant kill juga. Ya, kayak tadi yang kita lihat kan, hampir dipunish juga. Untungnya semuanya bubar. Dan hanya Dairen tadi yang terpick off. Satu, dan itu pun yang paling tebal tadi. Yap. Dan cukup kaget kalau yang dikejar itu Dairen. Karena kan tadi ada 2 opsi. Tapi ke pick off-nya juga bermaknanya gede banget ya Om ya. Dapetin Waktu Lord. yang dia Waktunya, iya, bener. waktu yang dia berikan itu loh. Dapat Lord, dapetin 2 best turret. Itu keunggulan ya yang kerasa banget sih. Tapi sekarang temponya akan sedikit turun karena masing-masing dari mereka akan ngejaga dulu zonanya mereka. Gak bakal terlalu agresif juga. Masuk di menit ke-19. Satu mistake siapapun yang tumbang, respawn time itu udah lama. Yep. Dan pasti tidak ada yang ingin membuat kesalahan juga. Salah buka rumput, salah bush yang dipilih, bisa berarti Lord yang diambil secara cuma-cuma juga. Itu dia. Kalau Lord Om. Kalau Lord Kalau ya. di push Bisa jadi. juga agak bahaya pastinya. Wah ketahuan nih dok ya. Tidak gampang juga sih untuk mencari itu. Nah, ya. Lord muncul, ada di bagian bawah, masuk di menit 20. Mereka nggak boleh sampai ada mistake makan depan pun sekarang bisa jadi solusi. Yap. Tapi Kiboy sudah akan mencari informasi. RRQ, mereka membangun sebuah pertahanan. Mereka sangat menginginkan Lord ini guna untuk bisa menembus pertahanan terakhir. Sejauh ini masih terkendali. Perlahan tapi pasti mereka mulai ngebuka zonanya. Atasnya pressure. Walk damage sekarang Dairon udah mulai terasa. Ya. Dan dia tuh diem aja di atasnya. Buat range-nya tidak memperlihatkan presence dia adalah poin plus juga. Dan kelihatan sekarang buat range. Dicek ternyata. Semua pasti dicek. Atasnya harus di-clear juga. Range-nya membuat pagernya di situ. Hei, tertangkap basah. Namun hilang. kali ini Kairi menjadi korban di tempat yang berbeda. Dan Lord yang berhasil diamankan pula oleh RRQ. Namun sekarang pertempuran yang tepat terjadi dalam area pertandingan dimiliki oleh Onyx. Ada satu persatu pemain-pemain dari RRQ itu sendiri. Mereka berusaha untuk bisa menyelamatkan Gak bisa. tapi hidupnya. Itu gak berhasil diamankan tapi Sans menjadi korban pula. Tapi Toy hilang juga kali ini. 2 melawan 2, Rins, Dairon versus cewek dan juga Res. Yap, dan tadi Dead Sonata yang connect ternyata ya. Yang bisa membuat cewek mendapatkan sebuah shutdown. Dan sekarang Lordnya memang keluar. Tapi tanpa pengawalan dan Rins Dairon. Ini bukan memberi damage terbesar dengan damage dealer untuk Onyx masih survive. Tapi ini Lord Evolve Om. Oke. Dengan minion yang banyak mungkin. Ini bisa ada celah yang didapatkan oleh RRQ. Let's see seperti apa Onyx defense. Ya, kayak dia ada sekali lagi. Yap. Oke. Sementara kita lihat Res mungkin akan maju jauh lebih ke depan guna untuk bisa menghadang secara langsung, memberikan sedikit waktu. Dan cewek akan berfokus sekarang. Wow, stack sampai mau 1000 itu stacknya. Banyak banget. Masuk di menit 21 Om. Hampir 22 menit. Game terpanjang sepertinya. Iya, untuk hari ini ya. Ya bahkan season ini. Season ini ya juga ya. Ya masih bisa bertahan lagi Onyx. Menolak untuk tumbang. Dan RRQ mereka harus mencari strategi lain untuk mendobrak Onyx. Yap. Belum selesai ternyata Royal Derby di game yang pertama. 364 stack yang udah dimiliki. Iya. Wow. Ah, dan tadi untuk team fight itu RRQ Hushu bagus banget. Shotcut yang on point. Dimana ketika Evolve Lord mereka dapatkan, mereka juga bisa mendapatkan team fight. Cuman memang eksekusinya, bagaimana positioning dari cewek yang ternyata gagal untuk digapai. Yap.
Mereka dapat Kairi. Tapi bayarannya adalah out position semua. Toy-nya terekspos. Bisa dimakan juga. Yap, dan kita melihat ya team fight yang bener-bener kayak ya udah itu chaos team fight yang terjadi tadi. Iya. Lagi-lagi tempo yang turun. Mereka akan kembali menjaga zona. 50 detik lagi. Sampai Lord muncul. Jujur pressure pasti ada di RRQ yang pegang. Karena best start dari Onyx udah nggak ada. Landingnya ini akan menjadi masalah serius. Apalagi top lane kan. Yap. Split push mungkin bisa jadi solusi juga. Split push. Tapi hero scaling buat Onyx juga selesai. Kayak kita tahu ini dua hero Cecilion dibawa ke late game menit 18 ke atas. Granger apalagi juga stacknya semakin banyak akan bisa nge-spam buat Rhapsody-nya. Ini bakal bahaya buat RRQ sebenarnya. Ini Suns Legend-nya nggak dijadiin, dia udah kehabisan uang kayaknya. Tadi dia Winter Imo soalnya. Dia nyimpen-nyimpen juga kan tadi. Iya Winter Imo, habis semua. Mencari peruntungan terlebih dahulu. Mereka Tidak harus ada orang. mencari peruntungan terlebih dahulu. Mereka harus coba game. Yang penting cari dulu, hasil belakangan. Iya, dan atasnya juga kan harus dorong, jadi sekalian. Mereka bisa mendorong wave-nya dan kondisi untuk RRQ setup ini terbuka bebas banget sih. Yep. Konsil yang sudah terpakai. Ultimate yang semuanya ready buat RRQ Hoshi. Cukup sulit sebenarnya untuk Onyx bisa mendekat. Oh kelihatan. Itu dia kelihatan. Ada Rins dan juga Idok, mereka diusir. Go flicker. Sementara Lord kembali ke reset. Berkumpullah sudah beberapa pemain dari Onyx. Guna untuk bisa memberikan gangguan, tapi wave minion juga mengganggu pertahanan Onyx. Go flicker ini mahal banget sih. Yep. Tapi mereka paksa untuk Lord, sepertinya ada wave yang harus di-clear juga untuk Onyx. Rins yang harus terlihat ya, itu udah habis kan buat ini. Mengandalkan Arcane Shade. Kalau habis juga untuk Arcane Shade-nya. Rins akan terpick off. Sancho. Yap, itu dia. Mencoba untuk bisa mengatakan damage-nya, tapi Kairi hampir saja bisa ditangkap dengan satu Avatar Guardian. Dan jaraknya jauh banget dari Lord. Sepertinya mereka udah tidak sanggup lagi untuk bisa mendekat ke arah dari Lord tersebut. Dimana sekarang Lord berhasil diamankan oleh Ezreal. Tapi pertempuran itu terjadi. Res yang satu itu terakhirnya berhasil mendapatkan ke arah Toy, dari Toy. Dikasih portal jet, tapi Toy di area mid. Riding Sunmori sendirian. Namun untuk kali ini masih banyak yang menghadang pergerakannya. Gagal ternyata makan Hazel versus Res. Oke, Hazel akan bisa untuk bisa mendapatkan Res. Tergocek tapi tidak untuk waktu yang lama. 2 melawan 3 kali ini Lord ada di arah mid lane. Cukup berbahaya. Onyx, mampukah mereka bertahan? Yap. Masih bisa bertahan mungkin sekarang untuk Onyx. Mereka punya 3, mereka menang kuantitas. Tapi ada Toy, kalau ada Toy, Yap, dan Toy-nya akan berfokus harusnya di area atas. Toy, kita lihat Heavy Crossbow-nya harusnya akan memberikan sebuah cerita buruk untuk Onyx di game yang pertama. Di mana mereka merasakan akibatnya. Toy, satu terakhir tapi Toy hampir saja dengan tapi Bestnya. RRQ Hoshi, game yang pertama Royal Derby. Kemenangan di game yang pertama untuk sang raja. Dramatis. Tidak mudah pastinya. Bahkan pertahanan yang sangat sulit untuk ditabrak dari Onyx. Membuktikan kelasnya masing-masing. Tapi setiap game pasti ada pemenangnya. So RRQ take di game 1. Toy diragukan di awal, tapi ternyata mengawal untuk mendapatkan kemenangan. Yap. Bagi RRQ Hoshi, split push dia dan juga damage yang diragukan oleh dia, ini semuanya adalah hasil-hasil positif. Dan akhirnya RRQ Hoshi, kemenangan awal mereka. Meskipun terlihat cukup sulit tadi untuk di awal. Agak struggling ya. Tapi terakhir, itu momen akhir yang paling penting. Ya, apalagi evolve Lord. Sulit untuk bisa langsung melakukan clear terhadap Lord tersebut. Dan ini adalah perang bagaimana adu mekanik yang kita lihat. Gonta-ganti semuanya. Dimulai dari Winter, Imo yang pecah, Winter semua dipergunakan tadi. Pilihan yang sulit sebenarnya untuk Onyx antara maju ataupun mundur. Tapi momennya juga udah pas tadi. Karena mereka dapetin kill-nya dan mereka sampai di waktu yang tepat untuk defense. Iya. Dan wow banget. Untuk game pembukaan kita, game yang pertama. Royal Derby pertama ya. Benar. Game yang pertama sudah seperti ini. Royal Derby leg yang pertama. Dahsyat. Dahsyat ini, Pak.